Akhirnya kesampaian juga untuk ada Yamaha R15M di rumah. Setelah sekian lama jadi pengguna GSX R150 baju biru, sekarang waktunya kita cobain Yamaha R15M. Yamaha R15M. Banyak banget yang suka sama motor ini. Gimana kalau kita bahas mulai dari desainnya dulu? Yoi, desainnya gimana? Banyak yang suka apa enggak? Ya, R15M ini sangat-sangat terinspirasi dari Yamaha R1M, kakak besar yang 1000 cc. Jadi bisa kalian lihat dari desain utamanya kayak LED daytime running light ada di sini, ada air scoop-nya di sini, ya kan? Terus ada lampunya di tengah. Terus fairingnya modelnya seperti ini, ya kan? Terus delta box-nya juga, terus bagian sebelah sini dari tangki sampai ke swing arm, ya kan? Terus ke bagian buritan, ke bagian ekor sini nih, sebagian bolongnya sini. Ini benar-benar kayak Yamaha R1M ataupun juga Yamaha R6, teman-teman. Nah, gimana? Kalian suka apa enggak sama desain motor seperti ini? Tuh. Beberapa teman-teman gue tanya, mereka suka sama motor ini. Mereka bilang ini motornya gayanya modern banget, futuristik sekali. Dari sebelah sini terlihat jelas ya banana swing armnya, ya kan? Tuh, bener-bener terlihat banget kayak kakak besarnya, teman-teman. Secara desain seperti yang gue sudah ulang berkali-kali, dia memang pengen banget kelihatan kayak Yamaha R1M. Tapi menurut gua motor satu ini terlalu berusaha sekeras itu ya untuk berusaha menjadi motor gede ataupun moge. Yang gue maksud adalah seperti ini, teman-teman. Yamaha R1M di depan sini memang ada air scoop-nya karena dia butuh pendinginan untuk mesin 1000 cc-nya. Di R15 ya ini hanya air scoop bohong-bohongan, teman-teman. Jadi ini nggak tembus kemana-mana, hanya cuman lubang begitu aja ya. Terus kalau misalnya kita ke samping, kalian ingatlah pasti R1M itu punya semacam sasis yang memang besar banget, terlihat sebelah sini. Kalau ini bukan, ini hanya sebuah cover biasa aja. Jadi ini nggak ada fungsinya, cuma cover doang. Tangki R1M memang harus besar karena dia harus menampung jumlah bensin mungkin yang lebih banyak, ya kan? Motornya menunjukkan proporsi. Yang ini hanya kondom, jadi tangkinya di tengah, ini bahan plastik ya. Jadi ini memang dibikin besar aja, tapi sebenarnya tangkinya di dalam kayaknya nggak sebesar itu. Terus kalau misalnya kita ke sisi sebelah sini, seperti gue bilang tadi ada banana swing armnya ya. Ini bukan swing arm beneran, teman-teman. Swing arm aslinya ada di dalam sini, seperti bisa kalian lihat. Jika lihat swing armnya ada di sebelah situ, yang bahan warna ini. Ini hanya cover semata. Jadi memang banyak identitas palsu menurut gua di motor ini karena dia berusaha ingin menjadi motor gede seperti kakaknya Yamaha R1M. Apakah kemudian artinya R15M ini motor yang jelek? Well, nggak juga. Seperti gue bilang, secara desain memang bagus gitu kan. Dan memang ada target market atau konsumen yang suka untuk memodif motornya menjadi terlihat lebih besar gitu loh. Banyak banget di GSX R150 juga ada yang suka ngemodif motornya biar terlihat lebih besar. Di CBR 150 juga ada yang suka memodif motornya untuk menjadi CBR 2,5 gitu kan. Jadi memang sebenarnya ada target market itu. Nah, jadi kalau memang kalian adalah orang yang suka memodif motor kalian untuk terlihat seperti motor gede atau motor besar, ini dari pabrikannya, dari tokonya sudah dijadikan motor gede, teman-teman. Jadi kalian nggak usah bersusah payah untuk memodif motor kalian menjadi terlihat besar. Kalau ngomongin secara fitur, motor ini emang di 150 cc sepertinya paling banyak fiturnya.
Bisa kita lihat suspensi depannya aja udah upside down, ya kan? Ini sudah menjual banget nih untuk para konsumen, karena upside down ini adalah salah satu fitur yang bisa dianggap kemewahan, ya kan? Makanya motor ini harganya memang cukup lumayan. Rem depan dia bukan generic rem biasa, tapi ini rem by Bray. Jadi ini biasanya dipakai di Royal Enfield, kemudian beberapa KTM yang bersisi kecil juga pakai rem by Bray ini, teman-teman. Ini adalah memang Brembo, tapi ini second line-nya dari Brembo. Tapi ya di motor 150 cc lainnya nggak ada yang pakai seperti ini. Dia juga sudah ABS, ya kan. Kemudian fitur-fitur lainnya di sini seperti bisa kalian lihat, dia itu sebenarnya ada lap time, teman-teman. Jadi kalau misalkan gue nyalain, sayangnya dia belum keyless. Untuk motor paling banyak fiturnya dia tidak keyless, teman-teman. Dashboardnya juga bisa kalian lihat ya, besar sekali ya. Ini mirip sekali dengan kakak-kakaknya. Tapi yang kalau R1M itu full color, tapi bentukannya kira-kira seperti ini, teman-teman. Ini kalau gue pencet di sebelah sini, dia ada coolant temperature-nya, ada track. Nah ini adalah lap time. Atau kalau misalnya dipakai di jalan raya untuk ngetek seberapa cepat dari rumah ke warung. Ada konsumsi bensinnya juga, ada average speed, ya kan. Ini sepertinya TCSD kayaknya traction control, seperti, tapi gue nggak yakin nih. Silakan kalau yang lebih tahu silakan komen di bawah. Terus juga ada baterai atau aki. Ini lagi nggak ada angkanya karena lagi mati, teman-teman. Ini kalau gue tekan, jadi secara fitur dashboard pun dia juga banyak banget. Nah, tapi jujur fitur utama menurut gua, fitur yang paling mewah yang ada di kelas 150 cc dan dia doang yang punya saat ini, quick shifter. Nah, ini sebuah fitur yang benar-benar menurut gua di 150 cc gua kaget banget ketika dia ada fitur ini, teman-teman. Karena biasanya baru ada di motor 250 cc gitu. 150 ada quick shifter, gue kaget sih. Seberapa halus quick shifternya akan kita coba, teman-teman. Cuman udah deh, itu udah merupakan sebuah fitur kemewahan sekali. Jadi memang secara fitur ini adalah motor 150 cc yang paling banyak fiturnya. Kalau kalian ada tipe konsumen yang suka dengan fitur-fitur yang banyak, ini mungkin motornya cocok untuk kalian. Bahkan beberapa motor gue yang cc-nya lebih di atas R15M itu nggak punya fitur-fitur seperti quick shifter, lap time, ya kan. Jadi emang ini fiturnya banyak banget, gue mesti mengakui itu. Sekarang gimana kalau kita ngomongin mesin? Nah, motor ini mesinnya 155 cc. Jadi mungkin secara spek dia juga sudah lebih besar dibandingkan kompetitornya, teman-teman. Gimana secara horsepower? 19 daya kuda. Terbesar di kelasnya, ya. Selisih 0,1 daya kuda dibandingkan motor kesayangan di belakang situ. Jadi ini lebih besar, selisih 0,1. Secara torsi 14,7 Nm ya. GSX-R 14,0. Jadi di sisi torsi ini lumayan banyak perbedaannya. Lalu kemudian apakah artinya Yamaha R15M ini adalah motor paling cepat di kelas 150 cc karena tenaganya paling besar? Tahan dulu, teman-teman. Sekarang kita hitung secara spesifikasi nih. Nah, motor ini itu beratnya 140 kg. Paling berat. CBR 150 aja 135. Banyu biru GSX 150 hanya 131 kg, teman-teman. Walaupun yang CBR itu berat kosong. Nah, si GSX-R ini 131 kg, ada yang menyebut berat kering atau berat kosong. Ada juga yang bilang berat penuh atau sudah dengan cairan-cairannya. Jadi ini agak bingung nih gua, ya kan? Tapi let's say 131 kg banyu biru itu berat kosong, kita tambahin oli dan sebagainya, mungkin akan mencapai 135-136 kg lah. Masih lebih ringan beberapa kilogram dibandingkan R15M ini. Sedangkan selisih tenaganya hanya selisih 0,1, teman-teman. Jadi kalau kalian mau hitung power to weight ratio-nya, itu sebenarnya lebih bagus si GSX-R 150.
Ini secara spek ya, secara spek power to weight ratio, power mesin dan berat motornya. Nah, untuk menentukan siapa yang paling cepat dan sebagainya, kalian nggak bisa menentukan dari situ aja sebenarnya. Karena ada pengaruh gearing, gear ratio, ya kan, kemudian aerodinamika, yang bawa motornya juga apakah lebih enteng atau lebih berat. Jadi sebenarnya pengaruhnya banyak teman-teman. Kalian jangan langsung termakan dengan informasi spek yang tenaganya paling besar atau motornya yang paling enteng dan sebagainya. One thing for sure adalah kalau motor lebih enteng, dia akan berasa lebih lincah dibandingkan kompetitornya yang lebih berat. Jadi gue tahu banget kalian yang para pecinta spek pasti langsung bilang, "Kak, R15M lebih kencang, CBR 150R lebih kencang, GSX-R lebih kencang." Kalian tenang aja. Balik lagi, itu semua dipengaruhi oleh banyak hal. Gua pakai R15M ini dibandingkan temen gua yang lebih berat 10 kilo pakai R15M ini, pasti gua akan lebih kencang gitu. Apakah trek yang dicoba naik atau turun? Berpengaruh. Apakah lagi kondisi anginnya kencang apa enggak? Berpengaruh. Jadi kalian kalem aja ya, bener-bener kalem aja. One thing for sure yang udah kita tahu secara jelas adalah memang motor ini lebih berat. Sayangnya tenaganya tidak jauh lebih di atas yang lainnya. Untuk di note juga, motor ini joknya tinggi teman-teman, 815 mm. Sedangkan kompetitor lainnya itu hanya sekitar 780-an mm, lebih pendek, selisih 2 cm, 2-3 cm. Apakah kerasa? Kerasa teman-teman. Jok dengan tinggi 815 ini buat gua yang ya tingginya 167 itu cukup berasa. Jadi memang untuk menentukan apakah motor ini enak, ya kan, kencang atau terasa berat dan sebagainya, kita harus nyobain. Nah, jadi kalian jangan lupa subscribe, karena di video berikutnya gue bakal nyobain motor ini dan akan membandingkan langsung dengan GSX-R 150 gue. Pastikan kalian subscribe, jangan lupa di like videonya. Untuk para pengguna Yamaha R15M ataupun CBR 150R ataupun GSX-R 150, kalian silahkan komentar di bawah, kasih tahu alasan kalian kenapa pilih motor-motor yang tadi sudah gue sebutkan. Motor kelas 150cc ini mungkin ya secara image di mata masyarakat mungkin tidak se-wow atau setinggi yang 250cc seperti Ninja 2.5 atau CBR 2.5. Tapi motor ini itu sebenarnya paling banyak berkeliaran di jalan. Jadi gua rasa pasti banyak di sini viewers yang lebih banyak pakai 150 ini. Silakan tulis komentar kalian di bawah. Saya save di jalan, see you next video. Bye bye.